Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Viva Putri dengan NPM 2321020255 dari kelas HTNB semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi kelima, yaitu hulu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta MHI. Hulu menurut bahasa itu berarti berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan hulu menurut ilmu fikih adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan ganti yang diperolehnya. Menurut terminologi ahli fikih, berarti istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan di kalangan para fuqaha, hulu kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwat yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata hulu mubaroh, pelepasan, maupun talak. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa hulu itu adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwat yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dasar hukum hulu terdapat pada ayat Al-Quran tentang hulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari telah kamu berikan pada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Hal ini salah satu perlindungan terhadap wanita dalam Islam, karena dahulunya sebelum ayat ini turun, baik umat Islam maupun orang jahiliyah itu tidak mempunyai batasan bilangan talak, sehingga hal ini justru menganiaya wanita. Mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi. Lalu turunlah ayat ini. Selanjutnya Allah menyuruh melepaskan wanita dengan baik dan tidak boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya bila terjadi perceraian, baik berupa mas kawin dan lain-lainnya. Tapi bila dalam suatu perkawinan terdapat hal-hal yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi melaksanakan ketentuan Allah, maka hulu boleh dilakukan dengan memberikan yang namanya tebusan. Menurut jumhur ulama hulu, talak dalam bentuk tebusan hukumnya itu jais, boleh. Selain itu hulu itu bahwa ia bias itu terjadi dari kedua belah pihak suami istri, karena ayat dengan lafaz khofana atau pertunjukan 2 orang. Di dalam ayat ini tidak disebutkan dengan jelas bahwa tebusan bila ingin meminta hulu. Jadi ayat ini menjadi dalil kebolehan melakukan hulu. Hadis dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Sabit bin Qais menemui Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Apakah engkau mengembalikan kebun kurmanya yang jadi mas kawin dahulu kepadanya?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah." Kemudian memanggil Sabit bin Qais dan menyarankan kepadanya, "Terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu 1 kali." Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksudnya, istri Sabit ingin berpisah dari suaminya bukan karena suaminya yang buruk atau tidak baiknya agama suaminya, tapi karena ia tidak menyukai muka atas rupa suaminya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa istri itu diperbolehkan meminta hulu karena dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya itu pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak menunaikan haknya suami, sehingga dia dibolehkan menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya. Para ulama sepakat membolehkan hulu atau istri
istri cerai dari suaminya. Hulu ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak ini takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, atau istri membenci suami baik itu rupa ataupun akhlak, atau karena zalim oleh suaminya. Alasan diperbolehkan dan juga dilarang melakukan hulu. Alasan yang pertama, alasan diperbolehkan hulu, yaitu suami murtad. Yang pertama suami murtad, yang kedua suami bersikap kasar, keras dan juga berakhlak buruk. Yang ketiga, suami melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i, menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Yang ketiga itu suami tidak mampu memberi nafkah terhadap istri. Yang keempat, suami tidak mampu memberi nafkah terhadap istri. Yang kelima, istri merasa teraniaya oleh suami. Yang keenam, istri membenci suaminya baik karena akhlak maupun karena penampilan. Yang ketujuh, suami berakidah dan bermanat sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan hak. Lalu alasan dilarang hulu. Yang pertama, dari sisi suami, apabila suami itu menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai. Dua, dari sisi istri, apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran, serta tidak ada alasan lain yang syar'i. Syarat dan rukun hulu. Adapun syarat-syarat hulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hulu harus dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Kedua, hanya wanita yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam yang berhak mengajukan hulu. Istri harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, secara hukum, yaitu tidak dalam keadaan gila atau tidak waras. Jika seorang wanita adalah hamba saya, ia tidak dapat mengajukan hulu tanpa izin dari tuannya, karena hak-hak dan kewajibannya itu diatur oleh tuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya status hukum dalam proses perceraian dalam Islam. Lalu yang ketiga, ini adanya tebusan dari istri kepada suami adalah syarat utama. Tebusan ini bisa berupa harta atau barang yang sepadan dengan mahar. Adapun rukun hulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami yang menceraikan istri haruslah seorang muslim berakal dan balik. Yang kedua, istri yang meminta hulu juga harus sah dan cakap hukum serta mampu memberikan tebusan. Hanafi mengatakan hulu boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli. Misal suami mengatakan pada istrinya, saya beli itu, atau si suami mengatakan pada istrinya, belilah talak untukmu dengan harga sekian. Lalu si istri mengatakan, baik, saya terima tawarmu. Adapun hulu menurut pendapat fuqaha haruslah dengan kata-kata hulu yang mengandung arti itu, seperti fida, tebusan, dan lain-lain. 3, tebusan iwat. Harus ada tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami berupa harta atau barang yang bernilai. Yang keempat, sigat atau ucapan. Harus ada lafaz atau ucapan yang jelas dan tegas mengenai hulu, baik menggunakan lafaz langsung maupun kinayah. Yang kelima, alasan untuk melakukan hulu harus jelas dan sah menurut syariat Islam. Hikmah hulu ini untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka hulu ini diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Kemudian hikmah yang terkandung dalamnya, sebagaimana telah disebutkan, adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat lagi menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka hulu dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain hikmah di atas, yang terpenting dari hulu ialah merupakan solusi terpenting dari hulu adalah ia merupakan solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan pada istri. Dapat disimpulkan juga bahwa hulu ini adalah proses
perceraian yang diinisiasi oleh istri yang membayar tebusan atau iwat kepada suami. Istilah hulu ini berasal dari kata Arab yaitu khala'a yang berarti menanggalkan atau melepas. Untuk hulu dianggap sah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Suami yang menceraikan istri haruslah seorang muslim, berakal dan balik. Istri yang meminta cerai harus sah dan cakap hukum. Ada tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami berupa harta atau barang bernilai. Harus ada lafaz Waalaikumsalam. Harus ada lafaz ucapan yang jelas dan tegas mengenai hulu. Adanya alasan yang sah terjadinya hulu. Syarat hulu selain rukun, ada beberapa syarat tambahan yang perlu dipenuhi. Ada beberapa syarat tambahan yang perlu dipenuhi. Itu persetujuan suami. Meski bukan rukun, persetujuan suami ini sangat penting agar hulu itu dianggap sah, sehingga dapat menggunakan lafaz yang jelas atau sarih atau kinayah, tetapi mustahil jika tidak disertai niat. Hulu diperbolehkan jika ada alasan yang sah seperti ketidakcocokan dalam pernikahan, perlakuan kasar dari suami, atau kesulitan ekonomi yang dialami oleh istri. Tujuan hulu adalah untuk menghindari istri dari kesulitan yang dirasakannya. Hulu dilarang jika dilakukan tanpa alasan syar'i yang jelas, seperti permintaan cerai tanpa perselisihan yang signifikan. Suami juga harus dijaga agar tidak disusahkan istri untuk memaksanya membayar tebusan. Hikmah dari hukum hulu adalah solusi komplikasi rumah tangga yang tidak terselesaikan. Hulu memperbolehkan istri untuk tidak terzolimi dan menjaga hak-haknya sebagai istri. Selain itu, hikmah lainnya adalah tampak adanya keadilan Allah dalam hubungan suami istri, sehingga istri boleh melakukan hulu untuk menghindari bahaya dan meningkatkan keharmonisan hidup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.